Mampirlah dengar doaku, Yesus manapun orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan di hadapan tahta Rama. Aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Shalom, kita jumpa lagi dalam perkuliahan mata kuliah musik gereja. Saat ini kita akan membahas tentang
peranan musik dalam peribadatan. Jadi sejarah musik sudah kita habiskan, dan pertemuan minggu lalu itu membahas tentang musik modern. Sudah dibahas oleh kelompok 5, dan saat ini kita akan membahas topik baru tentang peranan musik dalam peribadatan. Musik itu sendiri sudah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat Kristiani ya. Bahkan sejak zaman Perjanjian Lama, musik itu sudah menjadi bagian dalam peribadatan umat Israel waktu itu. Artinya musik itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan jemaat Tuhan, terutama untuk ritual peribadatan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah singgung masalah musik pada masa zaman kuno. Ya, penggunaannya itu adalah untuk ritual. Selain untuk perayaan-perayaan, juga musik itu digunakan sebagai media dalam ritual peribadatan. Orang Israel pada saat belum mengenal Tuhan pun mereka sudah menggunakan musik. Bangsa-bangsa lain, Mesir, Yunani, dan Romawi kuno menggunakan musik untuk ritual peribadatan. Saat ini kita akan membahas relevansinya ibadah yang masa kini dengan penggunaan musik di dalamnya. Di Mazmur 100 ayat 2 dikatakan bahwa beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Di sini ternyata Tuhan memiliki sesuatu yang disukainya ketika kita menghampiri Tuhan melalui ritual peribadatan. Yaitu ada sesuatu yang Tuhan suka. Apa itu? Sukacita dan sorak-sorai pada saat umat Tuhan datang menghampiri Tuhan atau dalam peribadatan kepada Tuhan. Artinya di situ ada musik yang diperdengarkan, baik musik vokal maupun musik instrumen. Alkitab mengatakan banyak sekali ya tentang musik Perjanjian Lama terutama, bahkan Perjanjian Baru pun ada, yaitu baik musik vokal maupun musik instrumen. Artinya ibadah orang Kristen itu identik dengan penggunaan musik. Bahkan bukan Kristen saja. Misalnya kita ke Bali ya, kita lihat ritualnya orang Bali sampai sekarang pun itu penggunaan musik itu masih optimal, masih relevan ya. Jadi misalnya kalau kita ke Uluwatu, satu pura yang terkenal, di sana orang-orang tetap cuek mengadakan peribadatan ritual menggunakan nyanyian dan musik, sementara orang-orang wisata ke sana. Artinya mereka tetap mengadakan ritual walaupun kondisi banyak orang pengunjung itu, mereka tetap fokus. Baik. Seringkali gereja hanya sekedarnya dalam melakukan pelayanan musik, sehingga musik dalam peribadatan kehilangan makna, baik secara musikalitas maupun makna ekstra musikalitasnya. Jadi ini fenomena ya, kita sering melihat pelayanan di gereja itu musik tidak diperhatikan secara serius, bahkan kadang musik itu hanya menjadi bagian penghibur atau pengisi acara saja, padahal di dalam Alkitab sendiri banyak diceritakan musik itu memiliki peran yang penting sekali dalam ibadah, yaitu mediator untuk menghubungkan dunia nyata ini dengan dunia spirit. Sekarang apa sih sebenarnya peranan musik dalam ibadah? Kita lihat gambar ini ada beberapa pilar. Begitu juga dengan peranan musik dalam ibadah. Musik itu salah satu pilar ya. Jadi kalau diumpamakan bangunan ini adalah ibadah, maka salah satu pilar ibadah itu adalah musik. Bayangkan jika salah satu pilar itu runtuh atau keropos, maka bangunan itu juga pasti rentan terhadap runtuhnya bangunannya. Jadi musik itu salah satu pilar, jadi bukan satu-satunya, tapi salah satu pilar penting dalam peribadatan umat Tuhan. Ya, jadi kalau pilar berarti kan namanya perlu diperhatikan dan dipelihara kan. Nah, berarti musik itu dalam ibadah juga untuk diperhatikan dan
diupayakan, bukan dengan sendirinya musik itu akan berjalan, tapi ditata dengan baik. Oke, yang pertama, peranan musik dalam ibadah itu apa sih? Yang pertama adalah pengantar firman Tuhan. Jadi musik dalam pelayanan penyembahan atau kebaktian bukan untuk bukan ya. Jadi bukan untuk pendahuluan gitu ya. Jadi bukan untuk pendahuluan, bukan untuk sesuatu yang tergesa-gesa sehingga kita dapat melangkah ke bagian ibadah yang lain ya. Musik juga penting, tapi terkadang orang berpikir musik itu hanya untuk pendahuluan saja. Baiklah, sambil menunggu kedatangan teman-teman yang lain, marilah kita memuji Tuhan. Jadi seolah-olah kita memuji Tuhan itu dalam rangka atau sementara menunggu. Nggak sopan ya, memuji Tuhan kok sambil menunggu. Nah itu kadang-kadang kita perilaku kita itu seperti itu di hadapan Tuhan. Ibadah itu hanya untuk upacara manusiawi saja, padahal itu sebuah ritual yang harus kita hormati. Jadi kita memuji Tuhan bukan karena hanya menunggu, lebih baik dengan kata-kata yang lain ya, memuji Tuhan itu dengan kata-kata yang lain lah ya. Atau musik itu sebagai pencair suasana misalnya. Jadi musik bukan pencair suasana, musik itu bukan pembangkit semangat. Memang karakteristik musik itu pembangkit semangat jiwa manusia, tapi dalam ibadah itu tidak hanya pencair suasana, tidak hanya pembangkit semangat, tapi dia memiliki peran yaitu pengantar firman. Jadi kadang-kadang kita hanya berpikir, musik itu hanya untuk membangkitkan semangat jemaat. Oke lah, tetapi kita nggak ngerti bahwa musik itu adalah firman yang dinyanyikan kadang-kadang. Ya, musik di dalam ibadah berfungsi sebagai pengantar dan mempersiapkan kita untuk menerima pengajaran atau firman Tuhan. Musik akan membajak hati jemaat ya untuk siap ditaburi oleh firman Tuhan. Contohnya dalam 2 Raja-Raja 3 ya, ayat 15. Ini ada kalimat begini, maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Jadi musik itu punya peran yang besar ya dalam memberitakan firman gitu ya. Jadi yang pertama, peran musik dalam ibadah itu adalah pengantar firman Tuhan, bukan untuk hiburan, bukan untuk pendahuluan saja, bukan untuk pencair suasana, bukan pembangkit semangat, tapi musik itu sebenarnya adalah pengantar firman. Oke, berikutnya yang kedua, musik itu menyatakan hadirat Tuhan. Oke, kita lihat satu kisah di 2 Tawarik 5 ayat 13-15 begini. Ini pada saat Raja Salomo itu mentahbiskan bait Allah. Bait Allah dibangun sejak Raja Daud, ayahnya Salomo. Kemudian jadi dan bisa berfungsi dengan baik pada saat Salomo menjadi raja. Lalu para peniup rafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu, rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Ini satu kejadian yang spektakuler sekali ya, peribadatan yang dimana terjadi lawatan Tuhan ya, hadirat Tuhan itu memenuhi rumah bait Allah waktu itu. Jadi ini satu kejadian di mana penggunaan musik, penggunaan nyanyian yang luar biasa dalam peribadatan umat Israel. Nah, di sini menggambarkan betapa Tuhan itu menyatakan hadiratnya dalam kumpulan jemaah orang Israel waktu itu. Jadi, musik dalam peribadatan itu bisa menyatakan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan dinyatakan melalui musik dan puji-pujian. Oke, tentunya musik dan puji-pujian itu yang dinyanyikan, kita ingatkan gagasan musik itu apa? Musik itu sebuah gagasan. Kalau musik untuk peribadatan berarti gagasan untuk worship ya, devotion. Musik sebenarnya netral, mau diapa-apakan dia tetap, mau untuk memuji Tuhan bisa,
untuk memuji setan juga bisa, untuk bertemakan tentang pembunuhan bisa, misalnya potong bebek angsa ya, potong bebek angsa mau sedih, itu kan pembunuhan ya. Oke, jadi yang kedua itu menyatakan hadirat Tuhan. Yang ketiga, musik itu menyampaikan nubuatan. Jadi ada 3 bagian dalam Alkitab ya tentang nubuatan. Ya, musik itu untuk melayani para nabi. Diduga pada waktu itu musik adalah salah satu pelajaran yang utama yang diajarkan oleh sekolah para nabi di zaman Samuel ya, yang didirikan oleh Samuel pada waktu itu. Yang kedua, untuk melayani dengan nyanyian nubuatan. Sebagian besar dari pesan-pesan terakhir Musa kepada umat Israel itu disampaikan dalam bentuk nyanyian nubuatan. Yang ketiga, untuk bernubuat dengan alat musik. Alat musik yang disebutkan di ayat-ayat ini, di Tawarik itu, Mazmur, itu memberi suatu suasana, memperjelas firman, dan digunakan sebagai suatu bahasa untuk menjelaskan secara terperinci perkataan nubuatan. Mungkin relevansinya dengan ibadah sekarang bingung ya, nubuatannya bagaimana? Jadi begini, lagu-lagu yang sudah dipakai untuk peribadatan, baik Kidung Jemaat, NKB, maupun lagu-lagu rohani lainnya, itu mengandung nubuatan-nubuatan. Misalnya, nubuatan kesembuhan misalnya. Kita belum merasakan kesembuhan, tapi kita sudah menyanyikan. Misalnya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mujizatnya disediakan bagiku. Itu berarti jemaat sudah bernubuat untuk dirinya sendiri melalui lagu-lagu pujian itu. Jadi musik itu menyampaikan nubuatan. Nubuatan apa? Tentang kesembuhan misalnya, tentang pemulihan, atau tentang pemulihan suatu bangsa, ya, berdoa untuk bangsa, atau nyanyian-nyanyian yang untuk memberkati jemaat gitu ya. Saat ini mungkin jemaat belum merasakan, tapi ketika dia 1 bulan kemudian dia merasakan bahwa oh ternyata sudah dinubuatkan melalui lagu-lagu yang sudah dinyanyikan gitu ya. Oke. Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya, ternyata musik itu untuk media peperangan rohani terutama ya. Jadi musik dapat membangun emosi dan roh kita dan membuat iman kita tuh bertambah kuat melalui musik ya. Ini fenomena, ini betul. Kalau kita menyanyi dengan sungguh-sungguh pada saat ibadah, itu rasakan bedanya. Ketika kita menyanyi dengan sungguh-sungguh dengan menyanyi tidak sungguh-sungguh, itu rasanya pasti beda. Makanya musik itu membangun emosi dan roh kita dan membuat iman kita tuh bertambah kuat. Dan bahkan setan gemetar terhadap pujian dan penyembahan umat Tuhan. Karena apa? Karena mengingatkan dia tentang posisi yang pernah dimiliki ya, Lucifer ya, pernah menjabat sebuah seorang malaikat yang penuh dengan talenta musik waktu itu kan, konon ya. Kemudian hadirat Tuhan dinyatakan dalam puji-pujian dan penyembahan umatnya. Jadi hadirat Tuhan tuh bisa dinyatakan melalui puji-pujian. Nah, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan kuasa kegelapan. Efesus 6 ayat 11 begini. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bukan melawan pemerintah Indonesia, tapi pemerintah-pemerintah, penguasa, penghulu udara, penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi peperangan kita tuh dalam spirit ya, spirit kita yang berperang. Oke. Jadi pada saat zaman Yosafat, Raja Yosafat itu pernah kejadian bahwa umat Israel itu berperang melawan bangsa Filistin dan bangsa Amori waktu itu. Kemudian Yosafat bertanya kepada Tuhan, bagaimana Tuhan mekanisme perangannya? Dia berdoa, akhirnya Tuhan bilang begini, esok persiapkan tim musik dan tim pemuji di depan, prajurit di belakang. Terus saya bingung, bukankah prajurit harusnya di depan? Tapi Tuhan tetap ngomong, sudah dengar Jo. Oke, akhirnya singkat cerita, betul, Yosafat mempersiapkan tim musik dan tim pujian di depan, paling depan sendiri, menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Nah, sementara prajurit di belakang. Sementara mereka bernyanyi, berjalan menuju medan perang, itu orang Amori dan Filistin baku perang sendiri. Singkat cerita mereka semua tertumpas habis dan tidak ada yang sisa.
Dan mereka tercengang-cengang bahwa peperangan itu ada di tangan Tuhan. Artinya begini, kalau kita melakukan ibadah melalui puji-pujian, penyembahan yang kita naikkan itu sebenarnya terjadi peperangan di alam roh. Makanya kalau kita ibadah itu sungguh-sungguhlah, jangan bermain-main. Ibadah itu dengan serius dan nyatakan keseriusan kita tuh melalui sikap kita yang positif, sikap kita yang serius, yang niat gitu ya. Karena nyanyian-nyanyian itu, musik-musik yang ada di peribadatan itu adalah firman-firman yang dinyanyikan. Baik itu gedung jemaat, NKB, ataupun nyanyian rohani yang lainnya itu mengandung janji Tuhan ya. Kuasa Tuhan akan bekerja. Mungkin kalian ada yang pernah alami, ada yang belum pernah alami, bahwa dalam pujian penyembahan itu terjadi sesuatu gitu ya. Nah, nanti di pembahasan musik dan emosi, musik dan suasana hati itu nanti kita akan bahas di situ, bahwa musik itu ada pengaruhnya kepada jiwa manusia. Nah, itu sekilas tentang peranan musik dalam peribadatan umat Tuhan ya. Jadi Tuhan sedang membangkitkan pelayan musik yang penuh kuasa dan kuat di dalam gereja ya, di seluruh dunia. Jadi Tuhan sedang mempersiapkan pemimpin-pemimpin dalam peperangan melawan musuh. Musuhnya nggak kelihatan, tapi pemain musik dan penyanyi itu yang menyembah Tuhan akan memasuki kancah peperangan menghadapi musuh seperti yang dilakukan Raja Yosafat. Mungkin itu kejadian dulu ya, tapi ini relevansi zaman sekarang itu mungkin kita nggak berperang secara fisik, tapi peribadatan kita itu sebenarnya berkaitan dengan spiritualitas. Jadi makanya kenapa sih ya seringkali ada gereja-gereja yang ibadahnya itu kok ada yang mujizat kesembuhan ya, ada orang menangis sampai merasakan jamahan Tuhan dan sebagainya. Itu mungkin mereka memang mengalami ini ya secara personal ya, experience ya, pengalaman rohani mereka yang serius pada saat mengadakan ibadah, dan saya rasa itu pun bisa terjadi dalam kehidupan kita asalkan kita memang mengerti bahwa musik itu sebenarnya tidak hanya sekedar bunyi-bunyian yang dinyanyikan begitu saja, tapi itu mengandung kuasa ya. Sekali lagi, musik itu menghubungkan dunia nyata dengan dunia spirit. Makanya kita tuh sedang berkomunikasi dengan Tuhan melalui ibadah. Mungkin pembicaraan kita sudah menuju ke spiritualitas ya, tapi itu betul. Karena musik itu di dunia sekuler pun ya, bukan rohani, itu pun memiliki peran seperti itu. Jadi bisa mempengaruhi jiwa manusia. Itulah makanya kenapa musik digunakan dalam peribadatan, karena salah satu media yang paling relevan yang bisa menghubungkan dunia nyata dengan dunia spirit. Oke, nanti kita akan membahas juga peranan musik dalam kesehatan atau kesembuhan di pertemuan berikutnya ya. Jadi pertemuan kali ini mungkin saya sudahi karena ini saya nggak bisa tatap muka, jadi hemat ini juga ya, hemat kuota dan waktu. Jadi ada empat peranan. Yang pertama, musik itu dalam ibadah sebagai pengantar firman. Yang kedua, menyatakan hadirat Tuhan. Yang ketiga, menyatakan nubuatan. Yang keempat, itu musik itu sebenarnya peperangan rohani dalam peribadatan. Jadi bukan sekedar musik itu membantu jalannya lancar ibadah, itu sudah orang udah tahu gitu. Musik itu pasti membantu jalannya dan lancarnya ibadah, membuat sukacita, orang udah tahu. Tapi lebih dari itu, peranan musiknya bagaimana sih yang tidak pernah kita pikirkan. Jadi ada 4 itu ya. Jadi minggu depan kita akan diskusi lagi dan kita akan pertemuan onsite untuk nonton film sama-sama tentang musik dalam ibadah ya. Sampai ketemu lagi. Kalau ada pertanyaan silahkan chat di grup, nanti kita akan bahas di situ. Nanti kalau mau telepon pun boleh, nanti kita akan bahas diskusi sama-sama ya. Oke, terima kasih untuk saat ini. Untuk materi kita sudahi dan sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa kita akan ketemu di kampus dan membawa snack dan kopi. Kita akan ngopi bareng. Oke, Tuhan Yesus berkati kita semua. God bless you.